Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Raditya Rianto dengan NIM 12042100013 dari Prodi Sistem Informasi IT Telkom Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang operating system dan operating system yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu Windows. Langsung saja ke materinya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi pada komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer dan smartphone. Contoh dari OS ini itu sendiri yaitu Windows, Linux, macOS, Android, Unix, dan lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama, fungsi sistem operasi sebagai koordinator yang memberikan fasilitas sehingga segala aktivitas yang kompleks dapat dikerjakan dalam urutan yang benar. Yang kedua, fungsi sistem operasi sebagai pengoptimal yang akan membuat schedule atas beberapa masukan pengguna, akses bersih data, komputasi, keluaran, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, ada fungsi sistem operasi sebagai akuntan yang menjaga pewaktuan CPU agar tetap berada pada jalur yang benar. Penggunaan memori, operasi I/O, penyemanan pada disk, dan lain sebagainya. Next, selanjutnya saya akan membahas tentang Windows. Yang pertama, apa itu Windows? Windows adalah salah satu software sistem operasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Microsoft. Microsoft Windows adalah software sistem informasi yang paling populer untuk para pengguna PC. Tampilan Windows yang user-friendly membuatnya menjadi pilihan yang utama. Microsoft Windows atau Windows ditemukan oleh dua orang yang sudah bersahabat sejak kecil yaitu Bill Gates dan Paul Allen. Karena kedua orang ini sekarang Windows mengalami banyak perkembangan mulai dari versi satu ke versi yang lain. Next. Selanjutnya, sejarah dari Windows. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari yang awalnya MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modul teks dan command line. Windows Windows versi pertama, yaitu Windows Graphic Environment 1.0, pertama kali diperkenalkan kepada masyarakat pada tanggal 10 November 1983. Tetapi baru keluar pasar pada bulan November tahun 1985, yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan komputer dengan tampilan bertambah. Windows 1.0 merupakan perangkat lunak 16 bit dengan tambahan, bukan merupakan sistem operasi yang berjalan di atas MS-DOS, sehingga ia tidak akan dapat berjalan tanpa adanya sistem operasi DOS. Versi 2 dan versi 3 pun juga sama. Next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang berbagai macam perkembangan Windows dari masa ke masa. Yang pertama ada Windows versi pertama, yaitu Windows 1. Adalah sistem operasi pertama yang diluncurkan oleh Microsoft pada bulan November 1985 itu tadi. Sistem operasi ini berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sebagai sistem operasi berbasis GUI pertama, banyak hambatan yang terjadi saat proses pengembangan sistem OS ini, sehingga versi sistem operasi ini dinilai kurang sukses. Selanjutnya ada Windows kedua. Windows kedua ini dirilis pada tanggal 9 Desember 1987. Sama seperti Windows pertama, Windows kedua juga masih berbasis GUI. Sebagai peningkatan dari versi sebelumnya, Windows 2 hadir dengan kelebihan yang telah mendukung penggunaan kartu grafis VGA. Selanjutnya Windows 3. Dirilis pada tanggal 22 Mei 1990, Windows 3 merupakan sistem operasi Windows yang ketiga yang dirilis oleh Microsoft berbasis GUI, sama dengan Windows kedua dan pertama. Windows ketiga mendukung pekerjaan multitasking dengan kemampuan dapat membuka beberapa aplikasi secara bersamaan. Selanjutnya, yaitu Windows 3,1. Setelah Windows 3, selanjutnya Microsoft meluncurkan Windows 3,1 dengan menambahkan banyak fitur baru. Salah satu fiturnya adalah True Type Font. Windows 3,1 dirilis pada tanggal 6 April 1992. Selanjutnya ada Windows 95. Windows 95 merupakan sistem operasi Windows pertama dengan menu Start. Selain itu, Microsoft menambahkan Windows Explorer sebagai mengganti File Explorer dan Microsoft Internet Explorer sebagai browser opsional. Windows 95 secara resmi dirilis pada tanggal 14 Agustus 1995. Next. Selanjutnya ada Windows 98. Windows 98 hadir sebagai pengembangan dari Windows 95. Pada versi Windows ini, Internet Explorer hadir dengan versi terbarunya, yakni Internet Explorer 4.0. Windows 98 juga dirilis pada tanggal 25 Juni 1998 hingga 11 Juli 2006.
Selanjutnya ada Windows ME. Windows Millennium Edition atau yang lebih dikenal dengan Windows ME hadir untuk menggantikan Windows 98. Versi Windows ini didesain untuk pengguna rumahan dan dapat mendukung program 16-32 bit. Windows ME secara resmi dirilis pada tanggal 14 September tahun 2000. Windows XP. Windows XP merupakan sistem operasi berbasis grafis yang didesain untuk personal komputer. Nama XP pada Windows yang dirilis pada tanggal 8 November 2006 ini diambil dari kata experience. Windows XP diluncurkan sebagai dengan orientasi dominan pada konsumen. Selanjutnya, Windows Vista. Windows Vista merupakan sistem operasi untuk komputer data pribadi yang berbasis grafis. Windows Vista sendiri diluncurkan pada tanggal 8 November 2006 untuk bisnis dan 30 Januari 2007 untuk rumahan. Selanjutnya ada Windows 7. Sebagai pengganti Windows Vista, Microsoft meluncurkan Windows ke-7. Windows 7 juga hadir dengan menu Start pada menu Start pada Windows XP. Pada tanggal 22 Juli 2009, Windows dirilis untuk pabrikan dan untuk publik diluncurkan pada tanggal 22 Oktober 2009. Alih-alih untuk menambah banyak fitur baru, Windows 7 lebih difokuskan pada pengembangan dasar Windows. Next. Selanjutnya ada Windows 8. Saat dirilis pada tanggal 26 Oktober 2012, Windows 8 juga menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Perubahan paling menonjol pada Windows 8 ada pada user interface yang mendukung untuk perangkat touchscreen pada tablet. Selanjutnya Windows 8,1. Versi beta Windows 8,1 dirilis pada tanggal 26 Juni 2013 dan dirilis untuk publik pada tanggal 27 Agustus 2013. Windows 8,1 hadir dengan OneDrive yang terintegrasi. Nah, selanjutnya ada Windows 10. Windows 10 merupakan sistem operasi yang saat ini dipakai oleh mayoritas masyarakat atau lebih dikenal dengan nama Code Threshold. Sistem operasi ini dirilis pada tanggal 29 Juli 2015. Windows 10 diluncurkan untuk mengatasi keluhan-keluhan yang ada dari Windows 8 yang kurang mendukung untuk perangkat touchscreen. Selanjutnya yang keluaran terbaru yaitu Windows 11. Setelah Windows 10, Microsoft merilis Windows 11 sebagai versi Windows terbaru pada tanggal 5 Oktober 2021 yang lalu. Dengan inovasi pada menu Start yang berada di tengah, Windows 11 hadir untuk mendukung kegiatan multitasking. Windows 11 juga memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi Android pada PC dan laptop. Next. Setelah kita membahas tentang perkembangan, saya akan membahas tentang kelebihan OS Windows. Yang pertama, mudah digunakan. Sistem operasi Windows ini sangat user friendly atau mudah digunakan. Hal ini yang membuat sistem operasi Windows banyak diminati dan digunakan semua kalangan. Antarmuka grafis yang dimiliki membuat pengguna mudah mengoperasikan Microsoft Windows. Fitur-fitur yang beragam disediakan Windows Division cukup interaktif dan fleksibel. Hal itu membuat pengguna nyaman berlama-lama menggunakan OS ini. Yang kedua, pilihan software yang beragam. Pada Microsoft Windows, pengguna tidak sulit untuk memulai pekerjaan dengan berbagai perangkat lunak. Windows hadir sebagai sistem operasi yang menyediakan banyak pilihan software atau aplikasi. Hal ini menjadi alasan Windows dapat mendominasi di pasar dunia untuk pengguna perangkat komputer maupun laptop. Yang ketiga, kompatibilitas. Windows memiliki versi yang beragam, dari sistem lawas hingga yang terbaru atau mutakhir. Dalam hal ini, Windows memberikan kompatibilitas tinggi bagi pengguna jika ingin membuka program versi lama. Program-program seperti game, program editor, utilitas, versi lama akan tetap dapat digunakan pada Windows terbaru, khususnya untuk Windows 10. Setelah kita membahas dari kelebihan OS Windows, tidak lupa kita akan membahas kekurangan dari OS Windows itu sendiri. Yang pertama, tidak open source. Esensi closed source dan tidak terbuka untuk umum ini seperti halnya Linux. Berbeda halnya dengan Linux, di mana pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap sistem Windows karena Microsoft sebagai pengembang yang hanya dapat mengaksesnya. Yang kedua, rentan terkena virus. Dalam hal serangan virus, sistem Windows cukup rentan terkena serangan virus. Menurut rumor, banyak pengguna Windows yang terkena serangan peretas, mulai dari pembobolan sistem data, dari para hacker, dan lain sebagainya. Namun hal ini juga dapat dicegah dengan melindungi data-data pengguna dengan anti malware atau sumber antivirus. Yang ketiga, sumber daya yang tinggi. Sumber daya yang dibutuhkan Windows disarankan mumpuni. Pengguna yang menginstal sistem operasi Windows harus menyediakan komputer atau laptop dengan kapasitas RAM yang tinggi
kecukupan ruang hard drive, juga dukungan kartu grafis, graphic card yang bagus. Next, dari semua pembahasan yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Windows merupakan sistem operasi milik Microsoft yang dapat digunakan oleh pengguna komputer maupun laptop dengan sistem antarmuka GUI. Fungsi utama sistem operasi Windows tidak lain adalah sebagai penghubung antara hardware dan software, dan software komputer agar dapat digunakan pengguna sebagaimana mestinya. Windows menyediakan beragam versi hingga saat ini, mulai dari Windows 1 hingga Windows 11. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.